Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu Eka Suci Indriani Sari, MPD, selaku dosen pengampu mata pelajaran Kapita Selekta Pendidikan Islam. Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang insya Allah pada kesempatan ini mendapatkan rahmat, inayah, serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita senandungkan kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birulah Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Ketika kalinya video ini didokumentasikan guna menjawab pertanyaan tugas yang telah diberikan pada waktu kemarin. Yang pertanyaan pertama, jelaskan konsep pendidikan dan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang kedua, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan problem? Yang pertama, peserta didik tidak kondusif di kelas. Yang kedua, peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan. Kita jawab yang pertama, konsep pendidik dan peserta didik. Pendidik dapat diartikan yaitu seorang guru, karena tentunya guru itu pendidik. Namun secara arti luas, ialah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengembangkan, memberikan pelajaran kepada peserta didik yang berguna untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pendidik dalam memberikan pengajarannya terdapat 3 ranah, yaitu ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Karena seorang guru dituntut untuk mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan, seorang guru dituntut untuk mampu mengembangkan dari ketiga ranah tersebut. Sebagai unsur-unsur pendidik, orang tua adalah seorang pendidik yang paling utama dan pertama, karena pertama-tama yang mengajari kehidupan manusia di dunia ini ialah seorang ataupun orang tua kita sendiri, yang tentunya ini merupakan pendidikan pertama kita baik dari segi jasmani maupun rohani. Setelah itu kita akan belajar di sekolah maupun madrasah yang merupakan guru sebagai pendidik ataupun orang tua kedua kita. Selanjutnya ialah peserta didik. Peserta didik dapat diartikan siapa saja yang berusaha untuk melibatkan diri dalam mencari ilmu dalam kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk menggali potensi, kemampuan individual dirinya sendiri, baik sebelum dewasa maupun sesudah dewasa. Dalam perspektif Islam, peserta didik dapat menjadi objek maupun subjek, karena pada dasarnya pendidikan tanpa adanya peserta didik maka tidak dapat terlaksana. Maka dalam pendidikan dibutuhkan peserta didik agar terlaksananya sebuah pembelajaran. Sebagai peserta didik, hendaknya kita mempelajari 3 ranah yang sangat kompleks, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena dari 3 ranah tersebut memiliki inti tersendiri sendiri yang dapat membantu kita ataupun mengembangkan kemampuan kita ke arah yang lebih baik. Sebagai peserta didik, terdapat beberapa kewajiban yang seharusnya kita lakukan kepada pendidik kita ataupun seorang guru kita. Yang pertama ialah sikap sopan dan santun, yaitu dalam artian kita harus menghormati, menghargai, serta patuh kepada apa yang dikatakan guru. Yang kedua ialah tidak melawan apa yang dikatakan guru. Nah, ini hampir sama dengan poin pertama, yaitu sifat patuh dan patuh. Yang ketiga, menghormati guru, karena tentu sebagai seseorang yang akan mentransfer ilmunya kepada kita hendaknya harus menghormati dan menghargai apapun yang dikatakan guru, karena selayaknya seorang guru tidak akan pernah menjerumuskan pendidik. Yang kedua, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, seorang pendidik hendaknya memiliki beberapa sifat ataupun kewajiban. Di antaranya yang pertama ialah menaruh rasa kasih sayang.
Dalam artian seorang pendidik harus menyayangi peserta didiknya ataupun muridnya setulus mungkin, karena dari cinta dan kasih sayang tersebut maka akan tumbuh ilmu yang barokah, bermanfaat dan dapat diterima dengan luas ataupun diterima dengan mudah oleh peserta didiknya. Yang kedua, seorang peserta pendidik diharapkan tidak meminta ataupun mengharapkan balasan jasa, karena pada dasarnya apabila pendidik mendidik peserta didiknya itu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu tidak pernah bosan memberikan nasihat kepada si peserta didik, karena dari nasihat-nasihat inilah yang dapat membangun semangat peserta didik agar tetap semangat dalam mencari ilmu. Yang keempat, poin keempat, yaitu seorang pendidik harus mampu mengarahkan, memberikan nasihat kepada peserta didiknya ataupun siswanya agar terhindar dari akhlak tercela, dari akhlak yang tidak baik. Baik secara terang maupun sindiran, seorang pendidik harus mampu dan berani untuk menegur ataupun memberikan nasihat yang baik kepada peserta didiknya. Seorang pendidik juga harus mampu memberikan rasa emosional yang pas dan tepat kepada peserta didiknya. Karena dengan rasa emosional yang tepat tersebut, maka dapat terjalin komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik. Dan selanjutnya, jangan timbul rasa benci, iri, dengki kepada peserta didik, karena apabila rasa itu timbul, maka ilmu yang ditransfer dari pendidik kepada siswanya terhalang. Yang ketiga ialah apa yang Anda lakukan ketika terjadi problem. Yang pertama, peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Yang kedua, peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan. Baik, untuk yang pertama, bagaimana ketika siswa tidak kondusif di dalam kelas? Yang pertama ialah kita lihat dulu siswa ini ribut karena apa. Tentunya yang pertama kita melakukan peneguran secara lisan. Bisa dengan menyuruh diam ataupun dengan memberikan teguran. Tentunya kita lihat situasi dan kondisi yang saat itu terjadi di kelas. Kalau ribut karena mengerjakan tugas ya nggak apa-apa, tapi kalau ributnya karena hal lain, tentunya itu harus dilakukan tindakan. Salah satunya bisa dengan teguran maupun dengan pemberian hukuman yang bersifat mendidik. Bisa dengan apa? Misalnya ketika ribut disuruh diam belum mau nih, kita kasih tugas saja. Kita kasih tugas dan kita awasi. Tentunya itu akan lebih kondusif dibandingkan memberikan hukuman dan lain sebagainya. Kita memberikan hukuman, tapi dalam artian memberikan hukuman yang bermanfaat. Bisa dengan ketika jam kosong kelas tidak kondusif, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya mengaji ataupun bersolawat bareng ataupun mengulas pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu. Itu dapat dilakukan dari guru maupun itu dapat dilakukan untuk mengurangi keadaan kelas yang kurang kondusif. Nah, yang kedua, peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan. Nah, ini perlu kita telaah lagi, siapa dan apa materinya. Siapa di sini, siapa yang memberikan materi, dan apa di sini, apa materinya. Apabila dalam kita menyampaikan materi masih sangat sulit diterima oleh peserta didiknya, mungkin kita salah di metode pembelajaran. Kita menggunakan metode yang lain. Setelah kita menggunakan metode yang lain, udah mulai ada perubahan, kita tambah dengan bagaimana dengan pemberian tugas tambahan ataupun memberikan cara bahasa secara sistematis yang lebih mudah dan dipahami oleh peserta didik. Terkadang ada beberapa peserta didik yang tidak paham dengan konsep ataupun metode yang kita berikan yang terkesan terlalu rumit. Tentunya kita dapat memberikan ataupun mengubah metode pembelajaran kita dengan metode yang lebih sederhana namun efisien. Salah satunya bisa dengan
dari pertamanya dengan metode ceramah kita rubah dengan metode card shot atau pemberian, misalnya kita beri kartu kepada siswa-siswa yang di dalamnya ada pertanyaan, ataupun kita meminta kepada seluruh siswa untuk membuat pertanyaan dalam kertas dan itu akan kita acak kepada peserta didik yang lain, dan nanti peserta didik yang lain untuk menjawab. Ini bisa memberikan stimulus kepada peserta didik agar mampu dan mau untuk lebih memahami materi, ataupun memberikan sebuah pertanyaan yang kita memberikan sebuah reward di sini tidak harus berbentuk benda, tapi merupakan bisa berbentuk nilai. Nah, mungkin cukup sekian jawaban, banyak kekurangan maupun kesalahan. Agus minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.